Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in, setiap orang, tahtazil li shadaqati, akan bernaung di bawah sedekahnya. Makanya kalau ada orang sedekah, nih saya sedekah 50 juta, bam, maka di akhirat dia bernaung di bawah tembok tebal seginilah kalau 50 juta. Saya 5 juta, Sunda plafon. Saya 500 ribu, triplek. Saya 5.000 aja Pak Ustaz, koran. Saya 10 Pak Ustaz, koran 2 lapis. Mau masuk surga, mau dapat naungan di padang mahsyar 5.000, kencing aja 2.000. Aduh. Jadi jangan kata bersedekah untuk kamu, saya kasihan, enggak. Aku bersedekah untuk diriku sendiri, karena ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai ada dia bangun masjid, satu hari mengalir pahala 5 kali, sholat subuh mengalir, sholat zuhur mengalir, sholat maghrib mengalir, sholat isya mengalir. Ada dia bangun sekolah, SDIT, SMPIT, SMIT, pondok pesantren, ada dia bangun sekolah. Enggak ada sekolah Pak Ustaz. Andai dia ada bangun sekolah, mengalir pahalanya. Lalu hartanya yang banyak itu mana sekarang? Anak-anaknya rebut-rebutan Pak Ustaz. Habis direbut anaknya. Istrinya mana? Ustaz tahu sendiri lah, udah nikah lagi sekarang. Jadi apa yang tersisa? Tidak ada bawa apa-apa. Begitu kita mati, langsung keluar napas terakhir. Ruh itu keluar dari mulut dan hidung, keluar. Naik dari ujung kaki, terus sampai ke atas, terus keluar, dan mata melotot melihat ruh keluar. Makanya kalau orang mati matanya melotot, apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Datanglah sahabat menutup mata, inna lillahi wa inna ilaihi. Anak yang katanya sayang, papa, mama, begitu melihat mata melotot dia takut. Dia datang ke masjid, Pak Imam, Pak Bilal, tolong datang ke rumah ya, bapak saya dari tadi malam melotot, tolong pejamkan matanya. Anak kita kandung, istri, suami, oh kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam jadi kenangan, buah hati belayan jiwa. Oh my dear, oh my darling. Begitu kita mati, hantu. Dia takut. Datang dokter, Pak dokter, ini kami mau pastikan udah mati apa belum? Sebentar ya, kata dokter. Dokter pun mengambil apa namanya, mikro. Wah, sudah tidak ada detaknya lagi. Yakinkan dulu dokter, kami takut nanti udah dikubur dia bangkit lagi. Okay. Napas dari hidung. Jadi gimana? Bungkus. Lalu jas yang selama ini dibeli, beli jas sampai 5 juta beli jas. Ada orang mati bawa jas? Enggak ada. Orang Islam mati enggak bawa jas. Jas yang 5 juta tinggal. Ini ada orang dikit-dikit baju koko. Kenapa? 2 juta Pak Ustaz. Yang nanya siapa? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi ke mall, di lantai bawah obral baju kemeja 100.000. Saya beli 2, saya beli 3, saya pakai. Ada yang 500.000, uang saya ada. Beli 500, beli yang 100, sama fungsinya. Bagusan sisanya untuk fakir miskin, bayar uang sekolah anak yatim. Begitu. Ini beli jam, Ustaz sama. Kenapa? Tadi waktu saya wudhu di kamar mandi lupa bawa jam. Itu jam saya 15 juta loh Pak Ustaz. Ya Allah, yang nanya siapa? Padahal jam harga yang 500.000 ada, fungsinya sama. Yang 500.000 dengan yang 15 juta, apa beda jamnya? Sama-sama jam 6 kurang 10. Baju yang harga 5 juta dengan yang 100.000, ya sama fungsinya. Malah kadang baju yang mahal itu enggak menutupi. Banyak saya lihat baju sobek-sobek, koyak-koyak mahal. Baju koko yang menutupi murah. Sekaya-kayanya orang paling banyak bajunya 3 lapis, betul? Lapis pertama singlet di dalam, lapis kedua, lapis ketiga. Kalau ada orang sampai pakai baju 4 lapis, itu demam.
Oleh sebab itu, apa yang disombongkan, apa yang dibanggakan, kita pun akan mati menghadap Allah yang bisa menolong. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Kalau mau dapat naungan di akhirat, maka banyak-banyak bersodakoh. Selesai sodakoh, salam anak yatim, usap kepalanya. Salam anak yatim, usap kepalanya. Salam anak yatim, usap kepalanya. Kenapa diusap kepalanya? Bapaknya sudah lama meninggal, dia kurang kasih sayang. Usap kepalanya. Di kulli sa'ratin, setiap helai rambutnya sadaqah hasanat, setiap helai rambutnya hasanat, kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu wirid yasin berikut ini penyantunan anak yatim diharapkan mengusap kepala, karena setiap helai rambutnya ada pahala-pahala. Ibu-ibu mengusap kepala anak yatim yang gondrong-gondrong aja, yang gundul nggak ada yang mau ngusap. Ibu yang gundul apa? Nggak ada pahalanya. Memahami hadis jangan tekstual. Makna setiap helai rambut bukan berarti yang punya rambut, artinya pahalanya banyak walaupun dia gundul. Nah, walaupun kau gundul, pahala tetap banyak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, da'umakum bis-shadaqah. Sakit, bagaimana cara mengobatinya? Saya sudah pergi akupunktur, Pak Ustaz. Akupunktur itu apa? Ditusuk pakai jarum. Ditusuk pakai jarum, nggak sembuh juga. Oke, ada di sana yang lebih besar dari jarum. Apa? Paku payung. Makin sakit. Doa sudah bolak-balik nggak sembuh, Pak Ustaz. Herbal sudah semuanya diminum, dari mulai sampai lidah buaya sudah diminum, nggak juga sembuh. Lalu apa? Ada satu belum kau coba. Apa? Da'u mardakum bis-shadaqah. Saya sudah sedekah kemarin ke masjid Baitur Rahman, nggak sembuh juga. Apa sedekah? Semen 1 sak. Iya 1 sak, gimana mau sembuh? Coba 1 truk. Da'u mardakum bis-shadaqah. Wahai Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi, ada imam ahli hadis, ulama besar, kiai. Siapa namanya? Abdurrahman bin Mahdi. Ini saya sakit lutut, saya bernanah nggak sembuh-sembuh. Kamu sudah makan obat? Sudah. Sudah doa? Sudah. Ada satu yang belum kamu lakukan. Apa itu? Bersedekah. Gimana caranya? Cari kampung yang nggak ada sumurnya, buatkan sumur di sana. Ini nggak logis, nggak masuk akal. Apa hubungan lutut sakit dengan sumur? Pokoknya buat aja. Ternyata setelah sedekah sumur, orang pun ngambil air. Setiap orang yang selesai minum dari sumur itu, apa kata dia? Ya Allah, berikanlah kesehatan pada orang yang berwakaf ini, maka dia pun sembuh. Penyakit datang dari Allah, kesembuhan pun datang dari Allah. Kalau Allah mau menyembuhkan keadaan yang sulit, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, maka dia sembuh. Datanglah seorang ibu-ibu ke rumah sakit. Ketika dironsen, maka setelah dironsen dilihat ada sebesar uang logam di rahim. Apa ini? Ini namanya kista. Terus ini harus dibuang. Kalau tidak dia akan membesar sebesar bakso. Stop. Jadi kalau gitu mana? Dibuang. Jadi kalau dibuang, apa efek sampingnya? Kalau kista dibuang, rahimnya ikut dibuang, ibu nggak bakalan bisa hamil. Mendengar omongan dokter, si ibu pun sedih. Sedih kenapa? Nggak bisa punya anak. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Dia tahu hadis da'u bis-shadaqah, obati dengan sedekah. Dia undang anak yatim sedekah, pergi ke panti asuhan sedekah, ada nampak kelihatan masjid sedekah. Habis sedekah berdoa, ya Allah berkat sedekah ini sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Setelah itu check up lagi ke rumah sakit, diperiksa ronsen, dilihat ternyata mengkerut, hilang bersih. Ibu makan obat apa? Enggak ada. Terapi apa? Enggak ada. Herbal apa? Enggak ada. Tapi saya sedekah. Ternyata sekarang sudah hilang bersih. Sekarang si ibu tersenyum. Alhamdulillah, akhirnya mereka sehat. Kenapa? Keutamaan sedekah. Ini Ustaz ceritanya dari buku apa? Bukan buku, tapi kisah nyata, true story. Jamaah kita yang sembuh karena sedekah. Ada buku judulnya Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Gharaib wa Taraib, Syekh Abu Amr Al-Misri. Di sana dia katakan, judul bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Diterjemah oleh Abdul Somad Kecil. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
berlomba-lomba, fastabiqul khairat, silakan berlomba-lomba menuju kebaikan. Setiap malaikat hari ini turun, besok turun, setiap hari turun. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini berikan ganti. Beri ganti. Maka setiap yang bersedekah beri ganti. Bagaimana dengan orang yang pelit, bin kedekut, bin bakhil, bin medit? Bagaimana dengan orang yang pelit ini? Allah Maha Adil, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Bagi orang yang tak mau bersedekah, maka berikan dia kebinasaan. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan talafa. Beri orang ini ganti Allah. Kata Ustaz, saya nggak percaya sama hadis yang Ustaz sampaikan. Ada kawan saya, tetangga saya, nggak pernah sedekah, nggak pernah. Rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Katanya kalau nggak sedekah hancur. Buktinya, makna orang nggak sedekah hancur bukan berarti rumahnya hancur. Rumahnya tetap besar, uangnya tetap banyak, tapi nggak ada barokah. Padahal kita hidup ini mau barokah. Sampai anak rumah nanti Arab ngalap barokah. Wa barakatan fir rizqi. Ada orang rezekinya satu bulan cuma 5 juta. 5 juta. Tapi dia bisa nyekolahkan anaknya sampai S1, S2, S3, istrinya soleha dan bisa pergi umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bapak kerja apa? Saya kuli biasa Pak Ustaz. Satu bulan berapa? 5 juta. Kok bisa umrah? Saya nabung. Ada orang yang 50 juta nggak bisa pergi umrah. 50 juta 3 malam di night club, diskotik, habis. Pergi ke Jakarta 1 malam habis. Dia kemana? Ke Alexis. Nah, habis. Makan sini. Orang makan lontong, dia makan sabu-sabu. 2 kali hisap habis. Orang kalau sudah kena itu, kalau sebelum kena itu kipasnya gini, setelah kena kipasnya dia kemana ini? Mati dalam keadaan sakau.